Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Video untuk ISFES 2023 ini berjudul Hidup untuk Sholat, maka sholat akan menghidupimu. Teman-temanku dimanapun kalian berada, masa muda adalah masa-masa emas, tetapi juga bisa sebaliknya menjadi masa-masa yang kritis. Kenapa? Karena pada masa ini adalah waktu seseorang menemukan jati diri mereka. Maka dalam prosesnya gampang sekali terombang-ambing oleh lingkungan yang ada. Apabila dalam proses ini tidak berada di lingkungan yang dikondisikan dengan baik oleh orang tuanya, lingkungannya, dan teman-temannya, maka mereka bisa saja terjerumus ke dalam pemikiran dan keyakinan yang salah. Seperti narkoba, pergaulan bebas, kehidupan yang tidak teratur, pelanggaran norma-norma sosial, dan lain sebagainya. Semua itu bisa merusak diri mereka sendiri, keluarganya, bahkan juga bisa menyeret teman-temannya. Teman-temanku dimanapun kalian berada, Islam itu agama yang sempurna. Di dalamnya mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali. Salah satu hal penting dalam Islam adalah sholat. Sholat adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim yang mukallaf, yang dapat membantunya mengingat Tuhannya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terjaga kehidupannya. Mulai kita dari bangun pagi, sholat subuh, kemudian zuhur, asar, sore, malam, maghrib, isya sampai sebelum tidur. Maka dalam 24 jam setiap harinya, seorang muslim yang apabila menjaga sholatnya secara teratur, maka dia kuat spiritualitasnya, kuat mentalitasnya, sehingga mudah kehidupannya dan terjaga atas perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh karenanya sudah jelas dikatakan Nabi SAW, Rasul amril Islam wa amudus salat. Inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Karenanya yang menjadi pertanda seseorang itu Islam dan beriman, apakah dia salat ataukah tidak. Kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada, saya punya contoh teman-teman saya yang sudah saya amati sejak lama. Ada sebagian teman saya yang apabila saya ajak untuk sholat, maka jawabannya adalah nanti dulu, nanti saja, dan seterusnya. Lalu apa dampaknya kalau dia ternyata tidak sholat? Setelah saya amati secara terus menerus, karena dia tidak teratur sholatnya, maka segala urusannya pun terbengkalai. Urusan kampus tertunda, urusan hidup tak tertata, nongkrong sana, nongkrong sini, bahasanya pun tak bermanfaat, dan lain sebagainya, sehingga dia kesulitan dalam menata skala prioritas. Dia nggak ngerti mana yang penting mendesak, mana yang penting nggak mendesak, mana yang nggak penting mendesak, mana yang nggak penting nggak mendesak, semuanya menjadi kacau. Lalu kebalikannya, saya juga punya teman yang rajin sholatnya, tercermin dengan akhlak dan karakternya, yang apabila dia dapat tekanan dari kampusnya misalnya, atau karena pendidikannya, karena tugasnya, dia makin mendekat kepada Allah. Dia baca Quran terus ditambah dengan baca Quran, dia yang wajib dikerjakan, yang sunnah-sunnah dikerjakan juga, maka dia kuat spiritualitasnya, sehingga semua urusannya menjadi mudah dan lancar. Padahal kalau secara matematik 24 jam dikurangi ibadah, maka seharusnya waktunya dia terbatas untuk mengerjakan tekanan dari kampusnya. Tetapi karena dia spiritualitasnya kuat, mentalitasnya kuat, fisiknya kuat, sehingga kualitas yang dihasilkan dalam mengerjakan lebih cepat, lebih efisien, dan tentunya lebih bermakna karena Allah selalu membersamainya. Maka ini sudah diisyaratkan, Allah telah memberikan isyarat kepada kita di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar waladzikrullahi akbar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah dengan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Tuh kan, Allah sudah memberi kisi-kisinya. Kalau kita sholat tepat waktu, mengingat Allah, artinya kita mampu menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan perbuatan yang jelek-jelek. Kawanku semuanya seiman rahimakumullah, sekali lagi sholat itu adalah hal yang penting dan sangat-sangat penting. Kalau kita sholatnya disiplin di awal waktu, maka insya Allah dunia akan mudah. Mental kita menjadi mental yang kuat, spiritual kita bagus, sehingga pikiran kita menjadi jernih dalam pengambilan keputusan kehidupan kita. Meskipun demikian, dari dua contoh yang saya berikan tadi teman-teman saya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang tidak sholat
dapat baik-baik saja hidupnya, atau mereka yang sholat rajin tapi tidak baik-baik saja hidupnya. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang private, ibadah langsung kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Tuhan kita. Boleh jadi kita melihat ada orang yang zohirnya sholat, tetapi kita nggak tahu batinnya seperti apa, kita nggak tahu niatnya seperti apa. Bisa jadi niatnya karena ingin dipuji orang lain, karena mendapatkan kedudukan, karena ingin baik di mata manusia. Sungguh itu tergantung dari niatnya. Tapi saya di sini sendiri percaya bahwa dan yakin dan membuktikan sendiri dengan memprioritaskan sholat, maka urusan kita menjadi mudah karena kita dekat dengan Allah dan Allah membersamai kita. Kalau logika yang saya tawarkan adalah agar hidup menjadi mulus, maka harus mengingat Tuhannya dengan cara sholat. Maka muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga sholat sementara lingkungan kita tidak mendukung kita sholat? Maka jelas rubah dulu lingkungannya. Pilih teman-teman yang positif, pilih teman-teman yang menjaga kita pada sholat. Jangan kita boleh temenan sama siapa saja, tetapi jaga sholat, jaga orang-orang yang memiliki lingkungan yang sholat. Ikuti kajian-kajian yang berkualitas agar mempertebal keimanan kita sehingga sholat kita menjadi semakin khusyuk. Dengan itu kita menjadi pemuda yang beriman, berkualitas, berjiwa sosial yang tinggi, dan mudah urusannya dalam segala hal. Semoga Allah selalu dan senantiasa menjaga kita, membimbing kita menjadi manusia yang beradab, beriman selama dunia dan akhirat. Aku syukran ala husni ihtimamikum wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.